Ya, kita mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kakak semuanya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan di hari ini. Kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dengan agenda hari ini persiapan rencana tindak lanjut 1JP. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kakak yang mau memimpin berdoa, saya persilakan. Monggo. Kak Jumari, silakan. Jum, pimpin doa, Jum. Oke, pengen. Doa Baik, dipimpin anu loh karo Kak Anggit. Kegiatan hari ini mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan saya kembalikan ke Kak Fasil. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Jumari sudah membuka kegiatan hari ini dengan berdoa. Ya, izin share screen Kak. Masih tenang di Pak? Ya, rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, durasi 1JP, moda daring sinkronus. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita menenangkan hati dulu dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, memunculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Doa bersama sudah tadi, ya selalu mengingatkan kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah pertama, merefleksikan pembelajaran modul 3, yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini, 1, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar selama 5 menit, yang 2, refleksi awal 10 menit, ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa selama 20 menit, 4, dialog atau diskusi dan tanya jawab RTL 7 menit, kelima, penutup. Ya, pendahuluan. Ya, kakak semuanya, untuk hari ini di level berapa untuk persiapan belajar kakak semuanya dari 1 sampai 10. Silakan bisa menjawab di kolom chat. Kak Andi 7, Kak Sarip 5, Kak Windu 7. Yang lain silakan.
Kak Masito level 3. Kak Nur level 4. Yang lain silakan. Kak Kuat level 3. Duh. Yang lain silakan. Saya mau menanyakan Kak Nur di level 4. Kenapa Kak di level 4? Silakan. Ya, karena saya merasa belum maksimal, Kak, persiapannya. Ya. Terima kasih Kak Nur. Terus saya mau menanyakan dari kesiapan kakak-kakak di level 5, Kak Sari Bidayat, silakan. Kenapa di level 5, Kak? Terima kasih, karena persiapannya baru setengah, belum bisa full. Jadi di level 5 saja. Terima kasih. Oke, Kak Sari Bidayat. Kak Siti coba di level 3 kenapa Kak Ito? Saya ya Kak. Ya. Ya karena tentunya pemahaman saya masih sangat-sangat kurang ya Kak. Jadinya saya pilih level 3. Saya masih harus terus belajar dan belajar dari kakak-kakak senior saya. Gitu Kak. Ya terima kasih Kak Ito. Ya, saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Ya, refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang kemarin. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan Kak, yang mau menjawab, klik raise hand. Ya, silakan Kak Ito. Ya Kak, terima kasih waktunya karena di sini tadi sesuai dengan level saya ya. Level saya yang masih dalam level 3, tentunya saya harus belajar ini apalagi jika dilakukan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, apalagi dengan rekan yang di beda tingkat jenjangnya. Tentunya bisa menggali ilmu yang lebih lagi dari jenjang yang setingkat atau bertingkat lebih tinggi dari saya Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ito. Silakan kakak yang lain. Bisa ya Kak Suratno, silakan. Monggo Kak Suratno, sudah klik raise hand. Ya ini baru lupa nggak ada suaranya, nggak ada ya. Maksudnya terutama ini
kita perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat ini, terutama pada waktu refleksi, terutama yang kita lakukan ini, kita kan belum tahu kekurangan kita. Biasanya kita kan ya yang terbiasa melaksanakan pembelajaran seperti itu, tapi kan dari kitanya ya biasanya yang bisa menilai atau refleksi kekurangan dan kelebihan kita, terutama yang untuk kekurangan kita ini biasanya kita belum tahu ini Kak. Mungkin hanya itu. Ya, terima kasih Kak Suratno sudah menjawab pertanyaan. Silakan kakak yang lain bisa berpendapat. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan. Kira-kira bagaimana? Tadi Kak Ito sudah menjawab, Kak Suratno sudah menjawab. Saya butuh jawaban satu lagi. Silakan, Kak. Ya, sudah. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan. Bisa klik raise hand atau melalui kolom chat. Saya persilakan. Ya, sudah mulai berdampak dengan aksi nyata yang sudah saya coba terapkan. Silakan yang lain. Ya, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan BJPL? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan BJPL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan, bisa klik raise hand atau bisa melalui kolom chat. Silakan. Bisa melalui kolom chat bertanya menjawabnya.
bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan BJPL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan BJPL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan. Sudah? Ya, kita lanjutkan. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Keterampilan menggerakkan rekan sejawat atau pembelajaran yang berkelanjutan. Suara dan pilihan peserta didik merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan. Ya, terima kasih Kak Vito. Penyampaian RTL. Kita masuk di penyampaian RTL. Rencana tindak lanjut. Pertama, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu atau Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu atau Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi intinya dalam pengantar tugas hari ini, kakak-kakak diharapkan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah dengan kegiatan kurikuler dan menyusun sebuah rencana tindak lanjut dengan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak atau Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, berarti tujuan programnya harus jelas. Yang B. Kelengkapan rencana dan struktur program. Yang C. Keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Jadi di 4 penilaian tugas ini terdapat 4 yang jelas. Pertama, tujuan jelas, tujuan program jelas, kelengkapan rencana atau struktur programnya terstruktur atau belum. Yang C, keterlibatan komunitas. Kakak-kakak sudah terlibat belum dalam komunitas belajar komunitas belajar di sekolahan kakak. Terus yang terakhir rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi pertama bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan.
Yang kedua, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang keempat, dokumen yang relevan. B. Rencana tindak lanjut atau RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Standar Nakar. Moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 3 step. Jadi nanti kakak-kakak semuanya membuat bahan tayang. Bisa menggunakan PPT atau bisa menggunakan Canva, maksimal itu 9 slide. Di dalam itu ada beberapa komponen program. Yang pertama, judul program atau kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Ketiga, tujuan program. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. 8, kemungkinan tantangan. Di dalam bantayang itu terdapat keterangan. Yang pertama, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Yang kedua, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program rencana ini, juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. C. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Elemennya yang pertama, 1. Judul program kegiatan, penjelasan tentang komponen. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang Bapak Ibu menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset
kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Komponen yang ketiga, tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik, dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara atau pilihan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model, peserta didik sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran yang berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Kelima, komponen struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Penjelasan tentang komponen. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi atau kelas atau usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya, contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Misal, contoh nama proyek, Yuk Gerak, Joni, Guru Mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi, aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian tersebut. Yuni, Guru Mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Ibu Sari, Guru Mapel Bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa galeri work, PPT, atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian, dan sebagainya. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana ibu atau bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset based thinking.
Komponen 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana ibu atau bapak menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan asset-based thinking. Ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja ibu atau bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, atau survei, atau refleksi guru, dan sebagainya. Kedelapan, kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Bapak Ibu dapat menggunakan pemahaman keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Ya, yang B, aspek penilaian rencana tindak lanjut atau RTL. Aspek penilaiannya ada 4. Yang pertama, A, tujuan program, mengarahkan perwujudan pembelajaran PJK yang berkisar pada peserta didik. Yang kedua, mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri seperti peserta didik. Ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. 1. Deskripsi target peserta yang dilibatkan yang dilibatkan jelas cakupannya. Kedua, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. 1. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Yang D, rencana evaluasi program. 1. Lini masa evaluasi yang jelas. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data, observasi, atau dialog, atau survei, atau wawancara, atau lainnya. Ya, lini masa rencana tindak lanjut RTL. Yang pertama, penyusunan rencana tindak lanjut setelah sesi pengantar RTL. Yang kedua, menyusun dan unggah LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan, diskusi, KBS terkait RTL PJK yang berkisar pada peserta didik, dan dokumennya lain yang relevan rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi setelah hari ini kakak-kakak semuanya mulai hari Senin sampai budgetnya untuk rencana tindak lanjut di Kombel itu sampai tanggal 30 November. Setelah itu untuk yang ketiga, penilaian RTL setelah unggah RTL. Keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Saya teruskan dulu untuk materinya. Ya, catatan tambahan jika ada peserta ada di sekolah yang sama. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL PJPL, perlu memperhatikan
Nanti Kak, saya tak membacakan dulu. Ini nanti ada sesi terakhir tanya jawab terkait materi hari ini. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama dalam RTL PJBL perlu memperhatikan yang pertama, bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang asli yang intinya nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal setiap peserta. Yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke Kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati bersama di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam Kombel. Yang ketiga, untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video, dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Ya, kita masuk di sesi tanya jawab. Monggo silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Kak yang mau bertanya. Yang RTL-nya due date tanggal 30. Jadi RTL-nya due date-nya tanggal 30 November, Kak. Jadi kakak-kakak diberi waktu dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu minggu depan. Itu intinya ya. Intinya kita membuat RTL di Kombel. Administrasinya nanti kita share bisa. Terus nanti terakhir nanti saya bisa menampilkan kemarin waktu tugas saya jadi peserta nanti. Di situ ada video. Pertama kan jelas di situ ada videonya. Di mana ya tadi? Tadi yang mana ya? Ya ini. Jadi dokumennya itu kegiatannya berupa video. Pertama. Terus kedua foto kegiatan. Terus dan dokumen yang lain, misalkan nanti ada undangan lewat Kombel, materinya apa, terus ada notulennya, terus daftar hadir, gitu Kak. Jadi nanti kakak-kakak semuanya membuat di Kombel seperti itu, nanti bisa minta bantuan sama, kalau saya dulu minta bantuan sama guru kelas juga, sini untuk membuat video, terus video notulen, terus kalau daftar hadir saya membuat sendiri. Kita kebetulan di sekolah saya sudah ada Kombel, udah ada kopnya, tinggal buat undangan, terus nanti notulennya dibantu sama rekan sejawat gitu. Mungkin ada pertanyaan Kak dari kakak yang lain? Monggo. Nanti terakhir bisa gimana Kak Ito? Monggo saya silakan. Ya Kak, izin bertanya terkait dengan RTL itu, berarti kita menindaklanjuti ya dari rancangan program yang kemarin yang sudah diunggah. Ya, itu kemarin kita sudah kita kemarin kan sudah membuat rancangan. Ya, sekarang kita buat bahan tayang nanti yang akan dipublikasikan atau dipresentasikan di
Kombel kakak-kakak gitu. Program kemarin program kemarin akan dikombelkan di Kombel sekolahan kakak-kakak. Disosialisasikan di Kombel gitu nggih. Ya, gitu. Maksudnya itu kan ada di situ ada rancangan programnya di review oleh hasil gitu nggih. Ya, itu bisa makanya tadi kemarin harusnya di review itu kan berarti kita dari pihak saya itu meneliti sudah bisa atau belum sih seperti itu. Kayak kemarin Kak Ito mungkin sudah menampilkan, saya menambahkan nih karena di situ belum ada kejelasan, maksudnya di Kak Ito belum ada apa namanya bahan-bahan yang mau namanya ya. Nah, itu gitu. Ya itu sama aja seperti itu. Saya mereview hasil rencana kakak untuk dibuat di bahan tayang di Kombel gitu Pak. Gitu. Berarti bisa ya yang kemarin sudah dibuat itu kan nanti bisa. Misalnya bisa, direvisi Kak. dari yang kemarin sudah dibuat itu bisa juga ya? Bisa. Itu tinggal kita itu kan maksimal 9 slide Kak. Kalau dulu saya 9 slide plus 10 slide terakhir terima kasih. Jadi nanti menampilkannya dari pertama latar belakang, maksudnya situasi sekolah bagaimana sih itu. Kakak-kakak semua sudah paham lah gitu. Bercerita lah, nanti masuk ke topik permasalahannya, memunculkan kenapa sih saya punya pink, kayak kemarin saya menampilkan egrang, kegiatan egrang karena bisa digunakan untuk kebugaran, terus untuk meminimalisir kegiatan siswa bermain dengan HP, dengan smartphone gitu. Pada waktu istirahat mungkin ada yang kurang bersosialisasi sama teman, kita bermain egrang, akhirnya mereka bisa bercampur dengan teman-temannya yang lain gitu Kak. Nanti Kak itu untuk unggah RTL-nya di situ kan ada dokumentasi ya. Dokumentasi bisa berupa foto atau harus lengkap ya, foto, video. Itu harus lengkap. Kalau saya dulu pertama video dari pembukaan awal kita mulai di Kombel ya. Kalau dulu saya pakai teman ada yang membawakan acaranya seperti kita mau rapat. Lah setelah itu membuka dengan rekan sejawat yang membuka, habis itu di Kombel ini ada materi misalkan yang mau dipresentasikan oleh saya gitu, saya sendiri gitu. Lah saya menjelaskan ini 9 slide itu saya jelaskan semua bla 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 bla. Lah itu saya video Kak, paling kurang lebih sekitar 30 sampai 40 menit. Terus itu videonya langsung masuk di slide-nya besok atau cukup di embed atau bagaimana? Kalau di embed kita unggah ke itu dulu ya. Enggak ya, mau diunggah di YouTube nggak apa-apa. YouTube dulu, terus di embed nanti di slide-nya gitu. Enggak, kalau saya ketika untuk unggah. Ya, kalau saya dulu itu saya kan sudah punya video. Saya simpan di drive. Ya. Terus kedua foto. Linknya ya yang disematkan. Ya, yang disematkan maaf, itu linknya. Terus yang kedua foto, saya mengunggah 4 foto sudah tak buat menggunakan Canva juga. Terus habis itu notulen. Oh, undangan dulu undangan rekan sejawat di Kombel. Undangan daftar hadir notulen. Ya, notulen itu saya kelompokkan jadi satu. Itu yang notulen
daftar hadir sama apa tadi Kak? Undangan. Itu saya buatkan jadi daftar satu. hadir undangan. Itu tak buatin jadi satu. Terus yang apa namanya? Yang video yang foto saya buat sendiri, terus yang atasnya itu video. Videonya tanpa edit nggak apa-apa Kak. Intinya seperti itu. Lah, terus saya masukkan di draft semua, tak kasih apa namanya? Tak kasih judul. Habis itu linknya saya sematkan di LMS gitu Kak. Kira-kira sudah ada bayangan? Terima kasih atas nanti penjelasannya. saya bukakan punya saya. Insya Allah. Gimana kakak-kakak yang lain? Ada pertanyaan atau tidak? Silakan kita diskusi dan tanya jawab di sini. Kira-kira ada kendala apa tidak? Monggo. Silakan Kak. Kak Suratno. Atau saya membukakan punya saya dulu apa ya Kak? Tak bukakan punya saya dulu. Tinggal 10 menit Kak. Nggak apa-apa. Nih, saya stop dulu presentasinya. Kita sudah terakhir ini Kak, maksudnya waktunya, sesinya tinggal terakhir. Nih, saya mau membukakan hasil kemarin saya yang jadi peserta. Ini KBS, ini video yang pertama. Terus yang kedua presentasi rencana KBS. Terus yang ketiga lampiran-lampiran. Oh berarti saya membuatnya lampiran-lampiran. Berarti daftar hadir, undangan, notulen sama foto sudah di lampiran-lampiran Kak. Sekarang saya tak buka dulu. Buka ininya dulu. Ya, kelihatan nggak Kak? Kelihatan Kak. Ya. Suaranya belum terdengar. Ya. Ini kan saya ada pembawa acaranya. Kita berkolaborasi sama rekan sejawat. Ini saya setengah jam berarti Kak. Cuma setengah jam. Nah, ini boleh dibuka kepala sekolah, boleh tidak. Ini kepala sekolah ikut juga. Nih. Nah, ini saya sudah mulai mempresentasikan di sini. Nah, ini saya sudah mulai mempresentasikan. Nih. Saya presentasi, nanti misalkan ada yang mau bertanya, silakan. Di akhir apa namanya? Ini juga saya menampilkan SEM pada waktu saya SEM kemarin. Ini ada yang bertanya, kelas apa? Guru kelas 5 bertanya terkait pembiayaan finansialnya. Bisa itu melalui gitu Kak.
Ini lah untuk presentasi materinya ini. Kelihatan nih Kak. Rencana tindak lanjut SEM Sport Education Model Egrang Competition. SBB Sehat Bugar Bahagia SDN Sumberjati Ferry Yuli Arfan PPKG PJOK Angkatan 2 Jawa Tengah. Nih latar belakang program tujuannya. Maaf saya tidak membacakan secara runtut dan semua capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Terus struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program dan mitra dalam masih komunitas belajar juga. Kapasitas yang dimiliki sekolah atau kelas. Rencana evaluasi. Evaluasi dilakukan pada minggu ke-7. Penanggung jawab kegiatan evaluasi guru PJOK. Instrumen yang digunakan kuesioner, observasi dan wawancara. Sumber data. Itu kemungkinan tantangannya pasti ada. Kemungkinan tantangannya yang muncul. Peserta didik ingin berganti peran dengan yang lain. Rencana solusi lampirannya nih. Lampiran undangan KBS, daftar hadir, notulen dan foto. Ini undangannya komunitas belajar Kombel, guru mumet, guru mulai melek teknologi undangannya. Ini daftar hadirnya. Ini notulennya. Saya minta bantuan guru kelas 2. Terus notulen. Ya, habis itu ini fotonya. Fotonya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Gitu Kak. Kira-kira sudah ada gambaran Kak? Siap. Untuk rencana tindak lanjut. Itu tidak harus pembelajaran SEM. Itu kan kita punya 3. Pembelajaran gerak juga. Kira-kira ada pertanyaan Kak? Sudah ada gambaran atau bagaimana? Monggo yang mau bertanya, saya persilakan. Kak Suratno. Aman Kak, bisa dilanjut. Aman. Aman. Kakak yang lain sudah memahami belum? Nanti bisa saya kirim di grup Kak, buat referensi kakak-kakak. Ada pertanyaan lagi Kak? Kak Suratno, Kak Sarip, Kak Nur, Kak Anggit, Kak Windu, Kak Andi, Kak Dinar, Kak Adib, Kak Agus, Kak Kuat, Kak Wartono, Kak Jumari. Silahkan. Kira-kira terkait perencanaan RTL untuk due date-nya tanggal 30. Monggo.
bisa dikondisikan sekolahnya. Untuk masalah videonya di Kombel itu saya cuma 30 menit. Memang kalau bisa 20 menit atau 15 menit sih nggak masalah. Yang jelas ada videonya mempresentasikan di Kombel itu. Terus untuk materinya kan kita punya 3 materi, tidak harus menggunakan SEM, juga pendidikan gerak, terus apa namanya, satunya apa ya? Kebugaran. Kebugaran, ya itu bisa. Dan gerak, kebugaran sama SEM itu. Ya, itu saya pakai SEM, materinya pakai Egrang gitu. Berarti cukup ambil satu ya Kak? Satu misalnya permainan ya ambil satu permainan gitu nggih? Ya nggak apa-apa. Kalau kemarin Kak Suratno kan karena kalau ini kan saya menggunakan kelas 4, 5, 6. Kelas 1, 2, 3 enggak. Tapi itu akan berjenjang nanti. Tuh. Kalau Kak Suratno kemarin kelas 1, 2 punya materi sendiri, jadi ada 2 materi nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang jelas di sini kita itu dituntut untuk selalu kreatif. Selalu kreatif di dalam PKG PJOK ini. Jadi memunculkan, merencanakan sesuatu yang kaitannya dengan pembelajaran PJOK yang berpihakan kepada peserta didik. Yang intinya pasti di Kombel itu kan punya visi dan misi yang sama. Pasti akan visi dan misi itu akan sama. Gitu Kak. Terus selalu menggerakkan hal-hal yang positif khususnya di pembelajaran PJOK. Kira-kira udah ada bayangan Kak terkait rencana Kombel kakak-kakak? Izin share screen Kak. Kita lanjutkan. Masih bayang-bayang semu. Ya, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Terus yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Jadi untuk merefleksikan pembelajaran modul 3 yang kemarin kita sudah lakukan di tatap maya kemarin, hari Kamis sama hari Jumat, 3JP 3JP. Terus yang kedua kita memahami penugasan rencana tindak lanjut yang kita hari ini lakukan. 5 penutup. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terakhir, dilanjutkan dengan pengantar bukti karya dan terima kasih. Untuk bukti karya, kira-kira mau dibahas sekarang atau besok aja, Kak? Maksudnya gambarannya, mending besok aja Kak, biar kakak-kakak fokus di besok Kak. RTL. Di RTL dulu, nggak apa-apa. Kalau bukti karya,
lebih apa namanya, lebih ke materi sebenarnya. Kalau ini ya ini tetap di materi, cuma kita penyampaiannya ke publikasikan di Kompel. Gitu. Ben kita ngikuti PKG PJK ini ada bedanya lah. Ada berarti masuk data itu ya kemarin. Yang enggak Gimana, ada Kak? berarti. Gimana, Kak? Oh, Kira-kira sudah ada gambaran atau belum? sedikit ya. Kita cuma 1 JP kita sudah selesai, Kak. Iya, Still. Kak. Nanti kita ketemu di tatap maya Desember. Maaf, bentar, tak buka dulu jadwalnya. Tatap hari ini kan kita persiapan rencana tindak lanjut 1 JP. Nanti kita ketemu lagi di tanggal 2 Desember 2 JP, terus tanggal 10 Desember 1 JP kita refleksi bukti karya. Jadi refleksi bukti karya ada 2. Refleksi bukti karya sama iya. Berarti yang tatap maya 2 Desember itu kaitannya dengan rencana bukti karyanya, terus yang tanggal 10 refleksi bukti karyanya. Berarti kita tinggal 2 tatap muka, Kak. Oh, tatap maya, maaf. Tatap maya. Tanggal 2 dan tanggal 10 Desember. Kita selesai. Gimana, Kak? Kak Wardoyo? Aman? Ya, nanti bisa saling berkomunikasi di grup. Saya bisa bisa nge-share di grup nanti. Saya share aja di grup. Gitu nggih, Kak. Untuk kegiatan kita siang hari ini. Terima kasih kakak-kakak semuanya sudah bergabung di Jimit hari ini. Kita kegiatannya sudah selesai karena kita cuma 1 JP. Kemarin kita habis 3 JP, duduran, kita dikasih rada santai 1 JP. Oke, kayak gitu, Kak. Kalau misalkan ada kendala atau butuh komunikasi nanti bisa hubungi saya, nggak apa-apa, Kak, lewat WA. Jadi terus nanti bukti KPS saya bisa saya share di grup. Gitu, Kak. Udah nggih, Kak. Terima kasih kakak semuanya. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, silakan yang mau memimpin menutup berdoa hari ini. Monggo, saya persilakan. Kak Nur. Ya, Kak terima Nur. kasih kakak-kakak semuanya. Sebelum mengakhiri kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Kak Nur sudah memimpin dan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kakak semuanya. Sebelum kita tutup, foto dulu, Kak. Yuk, on cam semua, monggo. Yuk, jangan ditunjukkan pesonamu. Yuk, kita tinggal 2 tatap maya lagi. Habis itu selesai. Yuk, Kak. Buka kameranya. Lagi jadi supir pickup. Yuk, silakan. Para Jumaidi. Yuk, Kak. Gayanya Kak Suratno atau Kak Ito? Gaya apa ini? Yuk.
Silakan. Gaya apa ini, Kak? Kak Anggit, gayanya apa, Ke? Foto nih. Atau Kak Nur. Angel lagi nyetir nyong. Itu. Gayanya apa yuk? Oh, gini. Ya. Cinta besar. Ya. 1, 2, 3. Belum. Foto gaya apa? Belum. Ayo lah, tangannya, yuk, jom. Belum. 1, 2, 3. Ya. Yuk, foto lagi, Kak. Oh, gini. Apa maning? Itu Hah? Wes. Kak Nur, 1, 2, 3. Yo, lagi, Kak. Angkat. Yo, Jangan. ini. Bener, tim. Yo, Akif. Tangi, Dip. Angkat. Ya. Oke. Ya, terima kasih kakak-kakak semuanya sudah bergabung di sesi kita hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semuanya sudah bergabung. Ya, makasih Kak. Izin live. Langsung SOTW. Ya, stop. Oke, monggo. Selamat melanjutkan perjalanannya. Izin live, Kak.